Halo semuanya, selamat datang di obrolan tenis meja seru bareng kita. Kali ini kita bakal bahas event yang lagi hangat banget nih, MNG Open 3 and Wave Life 2025. Iya, nggak sabar banget sih. Soalnya ini salah satu turnamen yang ditunggu-tunggu sama para pegiat tenis meja, terutama dari berbagai PTM. Diselenggarainnya juga di Gor Maranti, tempat yang udah nggak asing lagi buat para pemain. Dan yang bikin beda, sistem pertandingannya juga cukup menarik ya. Divisi 6 dan 7 digabung jadi satu grup besar, dan diambil 4 terbaik buat lanjut ke 8 besar. Sama juga buat divisi 8 dan 9 gabungan, lalu diambil 4 terbaik juga. Nah, divisi 10 dan 11 malah digabung, tapi diambil 4 terbaik dari masing-masing divisinya. Jadi total ada banyak banget pemain yang punya peluang maju. Ini tuh bikin kompetisinya jadi makin ketat, karena kita nggak cuma lawan yang setara, tapi juga yang beda divisi. Harus siap secara mental juga. Bener, dan di babak 8 besar nanti, mereka pakai sistem VOR and VOR. Menurut lo, sistem itu gimana sih? Nah, buat yang belum tahu, VOR and VOR itu sistem di mana pemain yang levelnya lebih rendah dikasih VOR atau poin tambahan di awal. Nah, di pertandingannya jadi lebih adil dan seru. Ini juga ngasih peluang buat underdog ya. Kadang yang nggak diunggulkan justru bisa bikin kejutan. Jadi nggak ada yang bisa santai di babak itu. Dan satu hal keren lagi, penentuan lawan di babak awal sekarang pakai aplikasi. Jadi nggak ada tuh cerita lawan diatur-atur panitia. Wah, itu sih keren banget. Artinya lebih fair dan acak, dan makin besar kemungkinan ketemu pemain dari PTM lain. Bisa jadi ketemu teman sparring juga, tapi di meja kompetisi. Tapi jam dan hari tandingnya masih ditentukan manual ya. Jadi peserta tetap harus rajin pantau info dari panitia, jangan sampai salah jadwal. Gue rasa itu tantangan tersendiri sih, karena kita harus jaga kondisi sepanjang turnamen. Latihan konsisten juga penting banget, apalagi buat yang main di 2 divisi. Iya, fisik dan fokus harus top. Soalnya di turnamen kayak gini, satu pertandingan bisa jadi penentu banget. Gimana? Lo sendiri bakal ikut tanding juga? Wah, kalau waktunya pas, gue sih pengen banget. Tapi minimal, gue pasti datang buat nonton dan dukung teman-teman PTM. Setuju, ini bukan cuma ajang buat tanding, tapi juga buat silaturahmi antar pemain. Siapa tahu bisa tukeran strategi juga, ya kan? Betul. Pokoknya, buat lu semua yang tertarik, buruan daftar. Jangan tunggu-tunggu, karena slotnya pasti cepet penuh. Dan ajak teman satu klub juga, biar bisa bareng-barang seru-seruan di Gor Maranti nanti. Oke, itu dia obrolan kita soal MNG Open 3 and Wave Life 2025. Sampai ketemu di pertandingan, semoga lu semua siap tempur. Sukses buat semua peserta. Sampai jumpa dan tetap semangat di dunia tenis meja. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas kejuaraan ganda MNG Cup yang akan berlangsung pada tanggal 25-27 Juli 2025 di Gor Maranti. Hadiah untuk juara pertama cukup menarik loh, yaitu 7 juta rupiah. Wah, 7 juta rupiah. Itu hadiah yang besar. Saya yakin banyak pemain yang akan berlomba habis-habisan. Kalau kita lihat, kejuaraan ini mempertandingkan beberapa divisi, ya? Seperti divisi 18, 19, 20, dan 21. Betul sekali. Divisi 18 tergabung antara divisi 7 dan 11 serta divisi 8 dan 10. Jadi pemain dari divisi-divisi tersebut akan bertanding dalam satu kategori. Ini pasti bakal seru banget ya. Benar. Menarik juga, divisi 19 adalah gabungan dari divisi 8 dan 11, serta divisi 9 dan 10. Dengan format seperti ini, para pemain bisa jadi harus lebih cepat beradaptasi dengan rekan satu tim yang mungkin belum mereka kenal sebelumnya. Itu dia yang membuatnya menarik, kan? Kejuaraan ini tidak hanya menguji kemampuan individu, tetapi juga kerja sama tim. Apakah mereka bisa berkolaborasi meskipun berasal dari divisi yang berbeda? Pasti jadi tantangan tersendiri. Divisi 20 misalnya, menggabungkan divisi 9 dan 11 serta divisi 10 2 kali. Pastinya ada pemain yang akan merasa lebih percaya diri, tapi ada juga yang mungkin merasa sedikit kesulitan beradaptasi. Betul and terakhir ada divisi 21 gabungan dari divisi 10 dan 11. Semakin beragamnya kombinasi divisi ini, semakin menarik untuk kita lihat apakah para pemain bisa saling mendukung dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Tentunya, kenapa untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pengalaman berharga sangat terbuka lebar. Ditambah lagi dengan persaingan yang ketat, siapa yang tidak ingin menang dengan hadiah besar seperti itu?
Itu dia. Apalagi dengan hadiah yang besar, pemain-pemain pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi bagaimana menurutmu apa yang harus dipersiapkan oleh para pemain agar bisa memenangkan kejuaraan ini? Pasti yang paling penting adalah persiapan mental dan fisik. Selain itu, komunikasi antar tim juga menjadi kunci. Dengan format yang unik seperti ini, mereka harus lebih cepat beradaptasi. Setuju banget. Kejuaraan ganda MNG Cup kali ini bisa jadi batu loncatan bagi banyak pemain untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Saya pribadi tidak sabar untuk menyaksikannya.